Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Grahita Levina dari kelas MN23G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sebelumnya telah dibuat oleh kelompok 12, yaitu makalah yang berjudul Inflasi dan Pengangguran. Pertama-tama, saya akan membahas latar belakang dari inflasi dan pengangguran terlebih dahulu. Inflasi dan pengangguran adalah dua fenomena ekonomi yang secara rutin menjadi perhatian pemerintah, pengusaha, ekonom, dan masyarakat umum. Fenomena kedua ini memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan. Inflasi merujuk pada peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian sepanjang waktu. Ketika tingkat inflasi tinggi, daya beli mata uang menurun, dan ini dapat mengurangi standar hidup individu dan bisnis. Selanjutnya, ada definisi dan cara menghitung inflasi. Definisi inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang secara terus-menerus, sebagai akibat dari ketidakseimbangan arus uang dan barang. Berikut ada beberapa cara menghitung inflasi, yaitu dengan menghitung indeks harga, deflator PDB, mengukur indeks harga produsen, menghitung indeks harga komoditas, dan menggunakan indeks biaya hidup. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat kenaikannya, yaitu yang pertama inflasi merayap atau rendah, yang kedua inflasi menengah, ketiga inflasi berat, dan yang keempat inflasi sangat tinggi. Adapun jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu tarikan permintaan atau demand pull inflation, desakan biaya cost push inflation, dan inflasi campuran, yaitu bottleneck inflation. Kemudian penyebab dan dampak inflasi. Penyebab inflasi itu dapat dikarenakan kenaikan biaya produksi, peningkatan permintaan, pembelanjaan pemerintah, kebijakan moneter, dan faktor eksternal. Dampak inflasi yaitu terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari inflasi yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan investasi, dan meningkatkan ekspor. Dampak negatifnya yaitu menurunkan daya beli masyarakat, menaikkan biaya produksi, dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Berikutnya contoh inflasi yang terjadi di Indonesia, yaitu inflasi pada tahun 2013 sampai dengan 2014, yaitu mencapai tingkat 8,38%. Inflasi tersebut disebabkan faktor kenaikan harga BBM dan peningkatan permintaan. Yang kedua, terdapat inflasi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan yang datanya telah diriset oleh Badan Pusat Statistik BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Selanjutnya yaitu pengangguran. Definisi pengangguran adalah suatu kondisi di mana individu yang siap, maju, dan mampu bekerja tidak dapat menemukan atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman mereka. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya yaitu pengangguran friksional, pengangguran konjungtural, pengangguran struktural, dan berdasarkan cirinya yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi. Akibat dan cara mengatasi pengangguran. Akibat dari pengangguran yaitu bagi perekonomian Indonesia, penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Bagi masyarakat, menjadi beban psikologis dan psikis, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Cara mengatasi pengangguran yaitu dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan, diversifikasi ekonomi, dan bantuan dan subsidi. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam kondisi tingkat inflasi relatif tinggi, maka secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya, yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru, dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment. Kesimpulan dari materi inflasi dan pengangguran ini yaitu adalah
Fenomena yang saling terkait dan memiliki dampak signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang didefinisikan sebagai peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kenaikan biaya produksi, peningkatan permintaan, pembelanjaan pemerintah, dan kebijakan moneter. Saran dari saya, sebaiknya pemerintah dapat mengatasi pengangguran yang terjadi di Indonesia itu dengan membuka lapangan pekerjaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.